Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja, perkenalkan, nama saya Delvia Mu'alimah, guru mapel fikih di MI Bina Putra Cendekia Ponorogo, sekaligus sebagai mahasiswa PPK Dalca gelombang 3 tahun 2022 di LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, tanggal 12 Januari tahun 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja materi sholat Jumat di kelas 4. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sekarang sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Akmal, ayo disiapkan. Sikap berdoa. Berdoa kami akan diangkat duluan kepala, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya akan berpihak absen terlebih dahulu. Mas Kevin, Mas Arsad, Mas Amal, Mas Zidan, Mbak Kansa, Mbak Yuna, Mbak Zahra, Mbak Vika, Mbak Asya, Mbak Elsa, Mbak Rahma, Mbak Wilda, Mbak Masna, Mbak Siva,
Mbak Rian. Alhamdulillah semuanya sudah masuk semua. Sekarang selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya diharapkan berdiri semua. Coba amati gambar yang ada di depan. Gambar apa ini? Gambar apa? Sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat berjamaah. Ya. Selanjutnya gambar berikutnya. Nah, ini gambar apa? Orang yang bagaimana, Mas? Orang yang sedang mendengarkan khotbah. Terus yang di depan itu siapa? Hah? Orang yang bagaimana? Apa? Orang yang berkhotbah, ya bagus. Ya, orang yang berkhotbah atau disebut khotib. Nah, sekarang kita menyanyi lagi, coba. Selanjutnya dari gambar dan video tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Tadi ada orang sholat berjamaah, terus ada khotibnya. Berarti itu melaksanakan sholat apa? Terus di lagu tadi berangkat ke masjid pada hari Jumat. Berarti melakukan sholat apa?
depan nanti kita akan membahas tentang pengertian sholat Jumat. Yang kedua, rukun khutbah. Dan hukum sholat Jumat. Selanjutnya syarat wajib sholat Jumat dan syarat sah sholat Jumat. Membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Melalui kegiatan mengamati gambar, video dan peta konsep, peserta didik mampu menganalisis pengertian sholat Jumat dan rukun khutbah. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar, video dan peta konsep, peserta didik mampu menelaah tentang hukum, syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati gambar, video dan peta konsep, peserta didik mampu menentukan syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Masuk ke materi. Yang pertama, pengertian sholat Jumat. Ada yang tahu pengertiannya sholat Jumat? Sholat Jumat itu sholat yang bagaimana? Oke, bagus. Sholat yang dilakukan pada hari Jumat. Oke, dapat bintang. Mas siapa ini namanya? Mas Kevin dapat bintang. Nah, ini dapat bintang. Nanti kalau Bu Fia tanya, ada yang menjawab, kasih Bu Fia kasih bintang lagi. Yang sholat Jumat ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat untuk menggantikan sholat zuhur. Itu pengertiannya. Dan sholat Jumat itu didahului dengan dua hari khutbah. Itu pengertian sholat Jumat. Lanjut. Tadi kalau pengertiannya sholat Jumat itu didahului dua khutbah. Sekarang kita akan membahas tentang rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama, memuji pada Allah. Biasanya itu khatib orang yang berkhutbah membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi balaghana ilal amil jadid. Nah, itu memuji kepada Allah. Di sini yang laki-laki sudah melaksanakan sholat Jumat atau belum? Kalau di rumah ikut ayah atau papa di rumah? Sudah? Ya. Nah, yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, asyhadu an la ilaha illallah ilaihul arsyil majid wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qawluhu sadid. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, rukun khutbah yang kedua itu bersolawat kepada Nabi. Yang ketiga, berwasiat takwa. Khatib membaca ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu rukun khutbah yang ketiga, berwasiat takwa. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah. Contohnya, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, itu si khatib membacakan ayat dari Al-Quran. Yang kelima yaitu berdoa untuk kaum mukminin pada khutbah yang kedua. Nah, itu tadi rukun khutbah. Jadi ada berapa tadi? Ada 5. Nah, selanjutnya hukumnya sholat Jumat. Dalil yang menjelaskan tentang hukum sholat Jumat yaitu dari surat Al-Jumu'ah ayat 62. Oh ya maaf, Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Nah, itu
berdasarkan ayat itu tadi dapat kita simpulkan apa? Bahwa sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi mereka yang memenuhi persyaratannya. Sekarang apa saja persyaratan sholat Jumat itu? Persyaratannya ada syarat wajib dan syarat sah. Nah, kita bahas selanjutnya. Yang pertama, syarat wajib. Coba Mbak Asap dibaca syarat wajibnya apa? Beragama Islam, ya, beragama Islam. Jadi hanya orang-orang Islam saja yang diwajibkan untuk sholat Jumat. Orang Islam yang bagaimana? Yang kedua, Mbak Mas Asap, coba yang kedua apa syarat wajibnya? Laki-laki. Jadi yang diwajibkan hanya laki-laki. Bu, lah kalau perempuan bagaimana? Hukumnya perempuan bagaimana? Sunnah, ya. Yang ketiga, bahkan sama balik, ya. Nah, orang laki-laki yang sudah balik yang diwajibkan. Yang keempat, Mbak Elsa, yang keempat apa Mbak Elsa? Merdeka. Yang kelima yaitu berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat. Misal orang yang gila itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang terakhir yaitu bermukim di daerah tersebut. Nah, itu syarat wajib sholat Jumat. Selanjutnya, syarat sah sholat Jumat. Apa saja syarat sah sholat Jumat? Yang pertama, sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu zuhur. Misal ini tadi hari Jumat jam 10, masih jam 10, kalian sholat Jumat dan si khotib memandangkan khotbahnya. Sholat Jumatnya sah apa tidak? Tidak sah, ya. Yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga. Kalau misal kalian melaksanakan mendirikan sholat Jumat di hutan, misal yang bukan di hutan itu tidak ada warganya, tidak ada pemukiman warganya, maka sholat Jumatnya tidak sah. Yang ketiga, dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang yang memenuhi syarat wajib Jumat. Minimal 40 orang yang sudah memenuhi syarat wajib yang tadi. Yang keempat, tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain di satu daerah. Yang kelima, syarat sah yang kelima yaitu didahului dengan dua khutbah. Nah, dari materi yang kita bahas ini tadi ada yang bertanya, ya Mas Hasan, tanya apa? Apabila dalam rumah kita sudah selesai khutbahnya, langsung ikut sholat Jumat. Bagaimana hukum sholat Jumatnya? Ya, Mas Arsad bertanya, kalau datang ke masjid, datang selesai khutbah, sampai masjid hanya mengikuti sholat Jumat saja. Kira-kira sholat Jumatnya Mas Arsad itu tadi sah apa tidak? Siapa yang bisa menjawab? Sah apa tidak kira-kira? Tidak sah, ya. Tidak sah karena kenapa? Mas Arsad tadi tidak mengikuti dua kali khutbah. Padahal sholat Jumat itu didahului dengan dua khutbah. Nah, Mas Arsad sudah paham? Jadi sholat Jumatnya tidak sah, ya. Lanjutnya ada lagi yang bertanya? Bagaimana hukumnya sholat Jumat bagi orang perempuan? Nah, seperti tadi, hukumnya sholat Jumat bagi perempuan bagaimana? Wajib apa sunnah? Sunnah ya Mbak? Sudah paham? Nah, ya, tadi yang bertanya siapa? Mas Ansar dapat bintang sama Mbak Vika dapat bintang. Nah,
presentasi kelompok 2 mengenai cara belajar sholat Jumat. Tepuk tangan kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Ya, siapa yang mewakili? Bakankan. Ya, nah, bacakan dengan suara yang keras. Syarat sah sholat Jumat. 1. Sholat Jumat dari yang hendaknya dilaksanakan pada waktu ini. 2. Sholat Jumat dilaksanakan di hari yang tertentu.
ketiga dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang. Yang keempat, tidak bersamaan dengan sholat Jumat lainnya di daerah tersebut. Yang kelima, didahului dengan 2 khotbah. Ini syarat-syaratnya. Materi pada pagi hari ini sudah selesai ya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekarang bukunya dikemasi, kita persiapan pulang. Mas Ahmad disiapkan. Sikap berdoa. Ya Rabbi, mohon diangkat. Bukan Bapak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Akhirnya